Syekh Abu Yahya Mudawari itu banyak murid beliau, banyak sekali murid beliau. Dan ulama-ulama kita di sini itu dasar keilmuannya itu juga turun dari Syekh Abu Yahya Mudawari. Jadi jelas ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren berdasarkan kitab-kitab yang diwarisi oleh para ulama-ulama pendahulu itu jelas keilmuannya itu sanadnya silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan istilahnya ini ada guru yang kemarin munculnya dia tiba-tiba mengaku sebagai guru tetapi sanad keilmuannya tidak jelas. Misalnya saya tiba-tiba muncul mengatakan saya sebagai seorang ustaz yang bisa mengajari ini, tetapi saya tidak mampu mempertanggungjawabkan silsilah keilmuan saya. Guru saya siapa? Lalu guru saya lagi siapa? Guru-guru itu siapa sampai kepada Rasulullah itu siapa gurunya harus jelas. Karena kata ulama al-isnad minad din, silsilah keilmuan itu termasuk bagian daripada urusan agama. Laulal isnad la qala man syaa. Seandainya tidak ada silsilah mata rantai keilmuan, maka orang akan mengatakan seenaknya. Misalnya muncul si A yang bilang, saya Syekh Fulan, saya membawakan ajaran ini. Kalau tidak diperjelaskan mata rantai keilmuannya, maka dia akan mengatakan seenaknya. Tetapi karena ada silsilah mata rantai, antum jangan ngomong macam-macam. Guru antum siapa? Ketika kita ngecek gurunya ini, nah guru antum tidak pernah mengajari saya seperti ini. Ketika kita ngecek lagi, tidak pernah guru ini mengajarkan saya seperti ini. Maka silsilah ini, mata rantai keilmuan itu perlu. Dan ini dikatakan oleh ulama termasuk dalam bagian daripada perkara agama. Maka mohon maaf para jemaah sekalian, ketika kita ingin mencari guru, carilah guru kita itu yang keilmuannya itu jelas. Ada silsilah mata rantainya, ada gurunya lagi siapa sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau dari ilmu yang diajarkan oleh Syekh Abu Yahya Mudawari itu silsilah mata rantainya setelah Rasulullah yaitu sahabat yang pertama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau disebut dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dari beliau turun sampai kepada Syekh Abu Yahya Mudawari Al-Khalidi, sampai kepada murid-muridnya itu yang sekarang ini tersebar di seluruh Aceh, bahkan di luar Aceh. Jadi jelas silsilah mata rantai keilmuannya itu sampai kepada Rasulullah SAW. Nah ini sangat penting, apalagi kita ini mencari ilmu agama. Kita mencari ilmu agama tujuannya adalah agar kita sampai kepada Allah, agar kita sampai kepada Rasul, lalu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau silsilahnya, jalurnya, jalannya tidak benar, maka kita akan kesasar. Tidak akan sampai kepada Rasulullah dan tidak akan mendapat cinta Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mendapat cinta Rasulullah, maka kita tidak akan mendapat cinta Allah. Kalau kita tidak mendapat cinta Allah, maka kita tidak termasuk hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mencintai Allah, kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Karena syariat Allah turunkan melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita ini dapat wahyu semuanya. Atau misalnya semalam dapat wahyu, lalu besoknya mendakwahkan saya dapat wahyu semalam. Lalu nanti yang lain juga ngaku dapat wahyu, semua ngaku dapat wahyu. Enggak ada yang percaya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala Allah mengatur cara, Allah menyampaikan syariatnya kepada umatnya, kepada makhluknya itu melalui seorang rasul yang
Majelis Muhammad Rasulullah ini visi-misinya yaitu kita dakwah, ya, dakwah menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, menyampaikan pengajian itu berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dalam Majelis Muhammad Rasulullah ini, di sini kita sama, kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat Nabi Muhammad, kita sama-sama mencari kecintaan Nabi Muhammad agar kita mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bertanya apa visi-misinya Majelis Muhammad Rasulullah, ini baru pertama aku mendengarnya. Sebelumnya saya nggak pernah mendengar Majelis Muhammad Rasulullah. Ya, memang Majelis Muhammad Rasulullah ini baru pertama masuk ke Aceh Barat Daya. Jadi maklum kalau ada pertanyaan. Jadi jawabannya adalah visi-misi Majelis Muhammad Rasulullah ini adalah dakwah berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa harus berdasarkan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Karena inilah manhaj yang satu-satunya benar menurut Rasulullah SAW. Karena di akhir zaman, entah kita ini masuk akhir zaman, yang jelas kita ini sudah berada di zaman-zaman yang banyak fitnahnya. Itu kata Rasulullah, umat beliau nanti, umat Nabi akan terpecah kepada 73 golongan. Ya, semuanya itu masuk neraka kecuali hanya satu golongan, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita harus masuk dalam golongan yang selamat ini, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak masuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kita tidak selamat di dunia dan akhirat. Karena 72 golongan lainnya itu dikatakan oleh Rasul itu sebagai ahli neraka. Yang menjadi ahli surga itu hanya satu golongan, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, bagaimana ciri-cirinya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada hadis, ya, berdasarkan pemahaman para sahabat-sahabat, para salafus salih, ulama-ulama yang berkompeten, dan juga menggunakan dalil ijma' para ulama, qiyas, dan juga menggunakan dalil-dalil lainnya yang itu menurut para ulama di bidang mazhab yang berbeda. Jadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan manhaj yang ekstrim. Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu mengayomi umat untuk sama-sama kita menuju kepada jalan yang benar, jalan yang lurus yang kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada golongan yang ekstrim, yang terlalu keras, yang mereka mentakfirkan, mereka mensyirikkan, mereka suka-suka sikit-sikit membid'ahkan perkara-perkara yang dilakukan oleh umat Islam, nah itu bukan dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya tidak mudah mentakfirkan orang lain. Karena visi misi Ahlussunnah mengislamkan umat, mengislamkan orang, bukan mengkafirkan orang. Kalau mengkafirkan orang itu bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Para jemaah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, makanya kita perlu mencari guru yang benar, guru yang membawa kita kepada silsilah keilmuan yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita benar-benar termasuk dalam golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang dikatakan Rasul selamat dunia dan akhirat. Kemudian
Setelah kita mengenal majelis sahabat Rasulullah, hari ini kita lihat bahwa pengaruh globalisasi, orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, mereka setiap detik mendakwahkan agar umat Islam ini meninggalkan agamanya, meninggalkan budayanya, mengikuti budaya-budaya kafir. Kita lihat hari ini di televisi selalu ditayangkan iklan-iklan film-film itu yang mencerminkan yang mencerminkan budaya-budaya tidak baik. Misalnya contoh iklan minuman, misalnya air mineral atau kayak Maison misalnya kan. Iklan Maison itu minumnya sambil berdiri. Itu iklan orang-orang Yahudi atau pemikiran Yahudi untuk merusak akhlak orang Islam. Karena bagi kita sebagai Muslim, minum sambil berdiri itu tidak benar. Yang benar minumnya sambil duduk dan membaca doa. Dan juga seperti iklan lainnya, kita lihat sekarang di Shopee itu di HP Android itu kebanyakannya di HP Xiaomi. Ya, itu kalau kita buka aplikasinya itu pasti ada iklan-iklan. Dan iklan itu sangat merusak moral kita. Iklan perempuan pakai celana pendek, ya kan? Itu sering, apalagi iklan Shopee sekarang. Iklan Shopee sudah diprotes karena iklan Shopee itu menyalahi atau menyimpang dengan syariat. Nah, jadi kita lihat bahwa orang-orang yang di Nasrani mereka menggunakan berbagai media untuk merusak Islam ini. Karena Islam dirusak itu dari dalam, dari muslimnya, bukan dari luar. Kalau misalnya orang Yahudi Nasrani mengepung, ya kan, penduduk Muslim ini menyalahi undang-undang internasional. Tetapi kalau mereka itu merusak Islam dari internal, dari umat Islam itu sendiri melalui teknologinya, mereka menciptakan HP-HP yang canggih, lalu di dalamnya ya kan disetting berbagai film-film yang merusak moral etika anak bangsa. Selama pandemi ini anak-anak belajarnya online menggunakan Android. Itu sudah kecanduan dengan Androidnya. Kadang-kadang kalau orang tuanya lepas kontrol, maka anak-anak itu dia akan membuka situs-situs yang lain. Itu yang bisa merusak moral anak bangsa. Maka kita lihat kerasnya dakwah orang Yahudi dan Nasrani ini untuk merusak Islam. Karena visi-visi mereka memang untuk merusak Islam. Sebagaimana firman Allah, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka belum senang, belum gembira kalau umat Islam seluruhnya tidak meninggalkan agama mereka, mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Itulah tujuan orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Maka hari ini kita sebagai umat Islam yang mengatakan kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, marilah kita hari ini berdakwah. Ya, kira-kira mau kita berdakwah, berjihad. Berjihad kita bukan dengan menggunakan senjata. Ya, berjihad kita adalah dengan jihad pikiran, menggunakan segenap kemampuan kita hari ini untuk berdakwah, mengajak teman-teman kita yang lain, sahabat, kerabat kita, mari kita berdakwah, mari kita menghadiri, memenuhi majelis-majelis yang ada, menghadiri kegiatan-kegiatan pengajian, zikir, sholawat yang diadakan di daerah-daerah kita. Kita mengajak teman yang lain. Kalau kita sudah berprinsip kita akan hadir setiap ada pengajian, maka kita belum tuntas kalau kita belum mengajak saudara kita yang lain. Ya kan? Tugas kita belum selesai kalau kita belum mengajak saudara kita yang lain. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, sementara hidayah itu 100% milik Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jangankan kita, Nabi Muhammad saja beliau tidak mampu menghidayahi pamannya sendiri, sampai-sampai Allah menegurnya, innaka la tahdi man ahbabta. Baik Muhammad, engkau tidak sanggup menghidayahi orang-orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi hidayah itu milik Allah. Allah akan menghidayahi orang-orang yang dikehendakinya.
Maka tugas kita adalah mengajak. Dakwah yang sebenarnya adalah mengajak, bukan mengejek. Dakwah yang sebenarnya adalah merangkul, bukan memukul. Ya, kalau dakwah memukul, ini salah, itu salah, ini bid'ah, ini kafir, ini itu bukan dakwah. Jadi dakwah itu sangat lembut, mengajak orang, ya, mengajak kepada kebaikan. Mari kita mengaji, mari kita sholat, mari kita perbaiki hidup kita, mari kita tinggalkan maksiat, mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak mau, besok kita ajak lagi. Besok kita ajak lagi. Jangan pernah bosan. Ya, karena itu tugas kita. Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mesti ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan dengan yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Ma'ruf itu adalah ilmu syariat yang wajib, yang sunnah. Wa yanhauna 'anil munkar, yang mencegah daripada yang munkar. Yang munkar itu apa? Yang haram. Yang makruh juga termasuk yang munkar, walaupun munkarnya tidak membawa itu kepada dosa. Itulah tugas kita sebagai umat. Mesti ada kita yang mengajak kepada kebaikan. Nah, sekarang misalnya ada kawan kita yang kita lihat hidupnya selalu dalam maksiat. Bagaimana kita ngajak kawan ini? Bagaimana kita ingin merubah kawan ini menjadi yang baik? Maka pelan-pelan, step by step, ya, mari kita hadir di majelis pengajian, ya, untuk kita mendapat ilmu. Mari kita sholat, ya, mari kita tinggalkan perbuatan yang berdosa. Mari kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, kalau niat kita berdakwah ini ikhlas, insya Allah yang kita dakwah itu akan diberi hidayah oleh Allah. Dakwah yang ikhlas itu akan menghasilkan, ya, itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Tapi kalau dakwahnya tidak ikhlas, maka hasilnya pun tidak bagus. Dakwah yang ikhlas itu yang didasari oleh keimanan, rasa tanggung jawab kita kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu, jamaah sekalian, para ikhwan dan akhwat, kalau saya bertanya, kenapa kita hadir di sini hari ini? Ya kan, kita hadir di sini karena panggilan. Panggilan siapa? Panggilan Allah. Ya, karena keimanan kita hadir karena kita ingin mendapatkan berkahnya majelis ilmu. Kita hadir karena untuk mendapat kecintaan Rasulullah. Kita hadir untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadir bukan karena siapa-siapa. Para jamaah yang akhwat hadir bukan karena saya, bukan karena Ustaz Lido, bukan karena Ustaz Andi, dan bukan karena Ustaz-Ustaz kita yang lain, tetapi karena Allah. Dan juga kami hadir. Kenapa saya hadir? Saya datang dari Banda Aceh. Kenapa saya mau datang kemari? Kan jauh dari Banda Aceh kemari. Bahkan sebelumnya saya di Aceh Selatan. Itu karena panggilan Allah. Karena tugas yang kita emban, tugas yang harus kita laksanakan. Jadi sama-sama kita di sini mengajak semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui majelis ilmu, melalui pengajian, melalui zikir, melalui sholawat. Karena ibadah-ibadah inilah yang akan membuat kita menjadi hidup lebih berarti, hidup lebih bermakna. Ketika kita sudah istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan merasakan kenyamanan dan ketentraman yang luar biasa. Yang itu tidak akan kita dapatkan dengan kemewahan dunia. Ada seseorang yang kaya raya, fasilitasnya sangat memadai, mobilnya ada, rumahnya mewah, istrinya banyak, hartanya melimpah, tetapi dia tidurnya tidak bisa tidur orang. Karena setiap saat dia memikirkan hartanya, memikirkan bagaimana mobil saya yang sudah saya rentalin apa tabrak di sana, bagaimana nanti toko-toko saya apakah akan begini, akan dirampok, akan dimalingin, bagaimana anak-anak saya, bagaimana semuanya dipikir. Jadi dia nggak bisa tidur aja. Tapi si miskin yang nggak punya harta, dia punya iman, dia punya ilmu, ya, dia mendapati kenyamanan, ketentraman yang luar biasa, berkah daripada ilmunya. Maka sebenarnya kebahagiaan yang kita dapati,
yang kita cita-citakan, yang kita inginkan bukanlah kebahagiaan di dunia, tapi kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia belum memastikan kita kebahagiaan di akhirat. Ya, kesengsaraan kita di dunia itu pun belum memastikan kesengsaraan kita di akhirat. Kalau kita mencari kebahagiaan di akhirat, maka tentu kita rela menjadi sengsara di dunia. Yang penting akhirat nanti senang, akhirat bahagia. Karena itu adalah tujuan akhir semua orang. Sekalipun kita membangun istana yang mewah di dunia ini, tetapi itu hanya kita nikmati sementara saja. Pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, dan di sanalah nanti baru kita akan menyelesaikan kewajiban kita dengan Allah. Semua amal yang telah kita kerjakan, baik buruknya, itu akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan hadirnya majelis Mahabbah Rasulullah ini, semoga keberkahan Rasulullah, ya, diberkati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kita ini sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang mencintai Allah, mencintai Rasul, yang selalu istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam menuntut ilmu, istiqamah dalam zikir kepada Allah, istiqamah dalam salawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita menjadi hamba Allah yang saling membantu, saling mendukung, saling berpartisipasi dalam membangun kebaikan-kebaikan yang dimana itu kebaikan yang dilaksanakan, kita ikut hadir. Insya Allah. Insya Allah Subhanahu wa taala kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk keberkahan, ya mari sama-sama kita membaca Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya berterima kepada Rasulullah SAW, sahabat beliau, keluarga beliau, para ulama, tabi'in, para mutaqaddimin, mutahhirin, dan juga kepada orang tua kita yang telah duluan berpulang ke rahmatullah, dan juga kepada kita semua. Semoga Allah berikan istiqamah kita untuk terus di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tafadhal alayhi wa sallim wa musaddiq ila ruhi walidina wa idana wa ila ruhi masyayikhina wa ila ruhi muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat, wa khususan ila fi hadzal majlis rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Jadi demikian pembukaan majelis Rasulullah hari ini. Semoga berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan atau kesilapan dari saya, mohon diperbanyak maaf. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, insyaallah kita akan beri waktu untuk tanya jawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada
kawan adikku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami mohon kepada Abi untuk berdiri sejenak. Kita mohon kepada Videoin aja boleh? Nggak usah kita live streaming lagi kali kan. kita dokumentasi bahwa